Tuhan menetapkan bedanya pria dan wanita dalam fungsi, itu tidak berbicara tentang siapa lebih superior atau lebih hebat dari siapa. Tidak. Laki-laki ditetapkan tentu jadi kepala, bukan karena dia hebat. Ini loh hukum yang luar biasa soal kehidupan. Kalau perempuan ditetapkan jadi tubuh, bukan berarti dia lebih lemah daripada kepala. Maka itu Paulus dalam Galatia 4 menuliskan bahwa enggak ada perbedaan laki dan perempuan di mata Tuhan, sebab semuanya sama karena fungsinya. Nah, sebutkan siapa di antara saudara yang kenal ada seorang yang pandai di Kabupaten Bengkayang, pintar sekali, wah dia jenius, sebut aja si A, begitu. Nah, kalau kita bicara tentang orang pandai, orang yang jenius, orang yang hebat, itu kita bicara apanya? Perutnya atau apanya? Kepalanya. Karena di otaknya itu. Nah, dengarkan. Sepandai-pandainya seseorang, sejenius-jeniusnya seseorang, bisa nggak dia jalan tanpa tubuhnya, walaupun kepalanya yang pandai? Terus dia ngajar, masuk ke kampus, cuma kepalanya dia nongol gitu. Dia kemana-mana kepalanya. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, itulah Tuhan Yesus. Jadi dalam Efesus pasal 1 ayat 23, coba saudara buka ayat itu. Efesus 1 ayat 23, terjemahnya sangat salah. Maka itu banyak orang tidak bisa melihat itu dengan baik. Terjemahnya betul itu begini. Sehebat-hebatnya Yesus sebagai kepala, karena di ayat 22 disebutkan begitu Tuhan Yesus naik ke surga, maka posisi dia adalah kepala. Nah, kalau posisinya adalah kepala, berarti dia perlu tubuh. Nah, ayat 23 artinya gini, sehebat-hebatnya Yesus sebagai kepala, tapi tanpa gerejanya Tuhan Yesus tidak jadi apa-apa. Jadi dia itu perlu gereja, perlu tubuh. Nah, itu loh hubungan suami istri. Maka itu kenapa dari tadi kita bicara, gereja ini harapan Tuhan. Pertemuan kita, para pendeta, para hamba Tuhan jauh lebih penting daripada pertemuan para menteri, para kepala negara manapun juga. Karena kita bicara nasib bangsa atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan itu. Dan itu fungsi. Jadi kalau istri berfungsi sebagai tubuh, wanita sebagai tubuh, bukan berarti dia lebih rendah. Karena kepala tanpa tubuhnya nggak bisa buat apa-apa. Tapi ini masalahnya lagi. Kalau ditanya, fungsi yang paling penting adalah kepala. Karena ini otak. Ini pusat semua pengendali kehidupan. Secara pusat ada di otak, di kepala. Seluruh tubuh akan tergantung penuh dengan kepalanya. Nah, di sini kita melihat setan menyerang suami-suami. Laki-laki itu dimusuhi setan lebih daripada perempuan. Kenapa? Kita buka Roma 5 ayat 12. Coba kita baca Roma 5 ayat 12. Nah, maka itu penting sekali kita bicara tentang konsep kepriaan dan kewanitaan dalam kehidupan kita. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Ada siapa dengan siapa judulnya? Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena siapa? Satu orang lagi sekali. Nah, sekarang kita lihat fakta. Secara fakta, yang dosa itu Adam atau Hawa? Nggak usah ragu-ragu, yang dosa itu Adam atau Hawa? Jelas Hawa, karena dia yang makan buah itu duluan kok. Tapi lihat, di sini istri-istri boleh merdeka dan bebas. Karena kalau ada apa-apa dalam keluarga, yang disalahkan pasti kepalanya, bukan tubuhnya. Karena tubuh itu cuma ngikut, kepala yang ngontrol semuanya. Jadi walaupun Hawa yang bersalah, tapi tanggung jawab itu pada Adam. Kenapa Adam
kamu ditawari istrimu, kamu gak mau tolak buah itu, tapi dimakan langsung oleh Adam. Harusnya Adam yang berpikir, enggak bisa. Tolong baca Kejadian 3:17. Ayat ini menakutkan sekali. Ketika istri-istri lebih dominan dari suami, maka dunia itu terkutuk, tanah itu terkutuk. Kejadian 3:17. Berfirmanlah Yahweh kepada manusia itu, karena engkau apa? Ayo baca, karena engkau apa suami? Mendengarkan apa? Perkataan istrimu, lalu kamu makan dari buah itu, maka tanah terkutuk. Suami-suami dengar, dunia ini terkutuk bukan karena istri, tapi karena suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi iblis menghancurkan suami, bukan tubuhnya, tapi kepalanya dirusak. Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Bacakan kalimat terakhir, dampaknya atau ultimatumnya. Kalimat apa? Kalimat terakhirnya di ayat 6. Maka dunia akan diapakan? Maleakhi 4 sebelum Matius, kitab terakhir Perjanjian Lama. Bumi akan diapakan? Enggak, kalimat terakhirnya, bumi akan diapakan itu penting. Ayo, bumi akan dimusnahkan. Ibu bapak saudara dengarkan, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang mengatakan bila mana, mengapa, bagaimana, siapa penyebabnya bumi musnah. Satu-satunya ayat di Alkitab, bumi musnah. Karena kalimat pertama baca, kalau gereja tidak berhasil membuat bapak-bapak bertobat untuk mengasihi anak-anaknya, sehingga anak-anak nggak punya kasih sayang bapak, maka kalau gereja tidak berhasil membuat pelayanan itu, Yesus tetap akan datang, tapi bukan untuk memberkati bumi, tapi memusnahkan, memukul bumi sampai musnah. September tahun 84 saya dapat rahasia ayat itu. Dan sejak September 84 sampai hari ini saya mengambil keputusan untuk mengambil pelayanan Elia. Pulihkan hati bapak-bapak supaya pulih hati anak-anak. Jadi setan sekarang ini sudah pegang pemicu. Tahu kata pemicu tidak? Trigger bahasa Inggris. Pelatuknya. Setan sudah pegang satu tombol. Kalau tombol itu dipencet, dunia musnah. Tombol itu adalah ayah-ayah dirusak. Maka itu lihat tambah hari saudara, kehancuran tambah terjadi. Ketika banyak anak lahir nggak tahu siapa bapaknya. Kalau toh ada bapaknya dirusak juga oleh setan, jadi kejam pada anak-anak. Dan itu bumi musnah. Saudara, rahasia itu saya dapatkan ketika Roh Kudus ngajak saya untuk melihat kapan permulaan perjanjian baru. Ternyata permulaan perjanjian baru bukan di Matius, tapi Injil Lukas. Setelah Maleakhi mati, Yahweh Israel tidak bicara sama sekali kepada Israel. Baru bicara lagi ketika Imam Zakaria menjadi imam besar dan dia bertugas di bait suci. Lalu datanglah Gabriel memberitahu, istrimu yang mandul itu akan mengandung. Dan itulah lahirnya Yohanes Pembaptis. Jadi firman pertama secara kronologis yang memulai perjanjian baru adalah Lukas 1 ayat 17. Dan firman itu adalah firman yang sama yang diucapkan Yahweh oleh Maleakhi. Nah, orang Yahudi punya kalender tepat sekali. Jarak Maleakhi ke Zakaria, imam besar itu 400 tahun, ibu bapak. Jadi selama 400 tahun Israel jadi buta dan tuli karena tidak dengar firman dan tidak tahu nubuat. Diam. Nah, saudara bayangkan kalau ada seorang yang lagi emosi, dia ngomong pada anaknya atau kepada bapaknya satu kalimat ini, terus dia diam, tidak ngomong lagi selama bertahun-tahun. Akhirnya setelah sekian tahun orang itu ngomong lagi. Setelah diam sekian tahun, yang dia katakan adalah kalimat yang sama sebelum dia diam berapa tahun yang lalu. Ngerti maksud? Dan itulah sejarah.
akhir perjanjian lama itu firman-Nya berbunyi, buatlah hati bapak-bapak balik pada anak-anak. Supaya begini, awal perjanjian baru setelah diam 400 tahun adalah firman yang sama. Lukas 1:17, silakan buka. Buatlah hati bapak-bapak berbalik pada anak-anak. Saya meraung, menangis, saya pukul-pukul lantai karena saya bilang ketakutan. Wih, hebat sekali setan itu merusak dunia. Jadi suami-suami dirusak. Nah, secara fakta, siapa pernah dengar nama kelompok feminisme? Pernah dengar kata feminisme? Itu kaum perempuan yang disakiti oleh suami, mereka bentuk kelompok namanya feminisme. Karena istri-istri disakiti oleh suami, mereka bentuk kelompok sakit hati. Dan mereka menganjurkan gadis-gadis jangan mau menikah, tapi bisa punya anak. Mereka jadi wanita-wanita perkasa yang gajinya, posisinya, pendidikannya apa saja lebih tinggi. Itu bukan emansipasi, bukan. Ini lebih daripada emansipasi. Yang lebih kurang ajar lagi, dengar. Kelompok feminisme ini membuat laki-laki betul-betul jadi bencong. Jadi makin banyak kaum gay atau kaum homo di dunia. Itu gara-gara feminisme ini. Membuat laki-laki tidak berdaya. Nah, kelompok feminisme ini kejam. Mereka itu memelihara laki-laki. Mereka bisa mempermainkan laki-laki semau mereka sendiri. Sebab mereka pakai uang mereka. Dan banyak laki-laki dihancurkan hidupnya. Nggak usah kerja kamu, yang kerja biar kami kasih makan saja. Di Jakarta ada kelompok itu. Saya pernah menyelamatkan 9 laki-laki yang dipelihara oleh pelacur perempuan. Nggak disuruh kerja, diberi apartemen yang mewah, semua kebutuhannya dibayar. Asal dia menjadi pemuas perempuan-perempuan itu. Gila nggak ini saudara zaman ini? Dari 9 itu 1 sudah menikah, yang 8 masih belum. Sulit mereka untuk kembali ke hidup yang benar. Karena sudah enak, nggak kerja dikasih duit. Kebutuhan dipenuhi semua, pakaian, mobil, handphone. Bayangkan, gila sekali zaman ini. Jadi saudara, gereja harus melihat fakta ini. Maka itu tolong rekan-rekan pendeta, jangan cuma tahu khotbah saja, maaf saya berkata. Lihatlah keadaan masyarakat ini sedang apa. Kemarin malam waktu kami makan di pastori, di antara hamba Tuhan kami bicara, berapa banyak orang-orang tua Kristen itu mengizinkan anak-anak perempuannya terjual. Nggak apa-apa asal dapat tentara, dapat PNS, asal dapat ini, dapat itu. Saudara bayangkan, berarti gereja tidak menyampaikan kebenaran yang utuh. Sehingga banyak orang tua, bahkan banyak anak-anak sendiri mau jual Yesus hanya gara-gara kawin dengan seseorang. Maka itu gereja, ayo kita melihat fakta. Nah, jadi kita menemukan dari ayat-ayat tadi betapa setan merusak laki-laki. Suami-suami jadi nggak punya wibawa karena istrinya yang dominan, yang menguasai semua. Itu yang membuat tanah jadi terkutuk. Artinya begini terkutuk itu. Baik dia pengusaha, baik dia wira swasta, baik dia karyawan, baik dia pendeta. Kalau dia nggak jadi suami yang benar, perkataan istri yang didengar jadi kepala itu istrinya, bukan suaminya. Maka kalau dia pengusaha, mau dimodali berapa saja pasti bangkrut. Kalau dia karyawan, nggak pernah berhasil kerja di mana saja sampai ganti-ganti perusahaan. Kalau dia wira swasta, mau kerja apa saja nggak pernah berhasil. Kalau dia hamba Tuhan, sudah pindah ke beberapa daerah, sudah pindah ke beberapa organisasi, tidak pernah berhasil. Tanah yang digarap itu jadi keras dan tidak menghasilkan apa-apa hidupnya, karena dia mendengar perkataan istri. Istrinya lebih dominan. Maaf saya tutup poin saja, karena saya sudah melihat fakta ini banyak. Maka itu para istri, tempatkan diri sebagai tubuh, bukan sebagai kepala. Pengambil keputusan adalah kepala. Tubuh hanya boleh usul, tapi kepala yang memutuskan. Contoh kecil, siapa pagi-pagi pengen makan pecel? Kalian pengen makan pecel itu perutnya atau kepalanya? Yang pengen perutnya bukan, tapi yang memutuskan kepala. Jadi tubuh boleh usul, ayo makan pecel, tapi kepala memutuskan, jangan pecel, 3 hari pecel terus, makan yang lain.
Nah, tubuh ikut kepala atau tubuh ngambek. Terus waktu kepala makan yang lain, perutnya ngunci, makan sendiri sana. Aku nggak mau terima. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Nah, banyak istri seperti itu melawan suaminya. Kerja sendiri, urus sendiri sana. Aku nggak mau ikut-ikut. Hancur pernikahan. Itu yang menyebabkan tanah jadi terkutuk. Ayat berikut, 1 Timotius 2:8. Saya minta para pendeta catat ayat-ayat ini supaya saudara bisa ajarkan itu pada jemaat. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan baik-baik hukum ini. Tuhan ingin di mana-mana siapa? Ayo baca. Laki-laki di mana-mana suruh apa? Berdoa. Nah, saudara, ayat ini saja banyak gereja dan pendeta lemah, tidak tegas. Kenapa? Ayo sampai hari ini. Semua gereja yang saya pernah kunjungi, kalau bilang ada ibadah doa, kebaktian doa, doa puasa, doa ini, doa itu, yang datang banyak ibu-ibu. Padahal Alkitab berkata yang berdoa itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Katakan merdeka perempuan. Ayo ngomong. Maka itu kalau ada suami-suami titip di sini, Bu, kamu aja doa, bacakan ayat itu. Yang berdoa adalah kamu, bukan aku. Bacakan ayat itu, saudara. Jadi gereja nggak pernah tegas. Laki-laki yang berdoa. Terus dengan konsep yang bagus, menadakan tangan yang baca Alkitabnya. Menadakan tangan yang suci, tanpa apa dan tanpa apa, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi begini istri-istri, jangan suka membuat suami marah sehingga nggak bisa berdoa. Katakan amin para istri itu. Jangan buat suami jadi berselisih terus. Karena tuntutan istri luar biasa banyaknya. Jangan. Nah, istri yang benar, coba baca Amsal 31 ayat 25. Saya suka ayat itu. 3 hari sebelum saya menikah, saya beri istri saya ayat itu. Amsal 31 ayat 25. Saya minta semua istri yang baca, suami dengar saja. Nah yuk, istri yang cakap, istri yang hebat itu bagaimana? Sudah para istri ketemu? Amsal 31 25. 1, 2, 3. Ya. Nah, kalimat terakhir itu, istri yang cakap itu dari ayat 10, bukan? Kalau saudara baca ayat 10. Apa judulnya 10? Amsal 31. Pujian-pujian untuk istri yang cakap. Kata cakap itu nggak harus cantik. Banyak orang cantik belum tentu cakap. Tahu ya, kata cakap itu berwibawa. Kata cakap itu anggun. Cakap itu cekatan. Oh, banyak lagi. Bukan penampilan, bukan soal wajah, tapi soal hati. Nah, salah satu poin istri yang cakap adalah dia bisa mentertawakan hari esok. Nah, secara umum antara laki dan perempuan, yang lebih banyak khawatir itu laki atau perempuan? Perempuan lebih banyak khawatir. Nah, istri yang selalu khawatir, maka suaminya pasti jadi koruptor. Catat itu baik-baik. Istri yang selalu khawatir, apa lawan katanya mentertawakan hari esok? Menangisi. Istri yang selalu takut akan hari esok. Aduh, bagaimana ini? Kolektor cuma segini tiap minggu. Bagaimana anak itu bisa hidup? Kalau yang sudah kerja, kawin 14 tahun, kalung imitasi terus, kapan aslinya? Misal begitu. Pokoknya kalau istri tidak mentertawakan hari depan, suaminya stroke, saudara. Karena tertekan terus. Betul tidak? Suaminya terbeban berat terus. Karena istrinya permintaannya aneh-aneh. Saudara, maka itu para istri renungkan Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Itu semua tentang istri yang hebat. Nah, kembali ke 1 Timotius 2 ayat 8. Jadi pendoa itu adalah siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Maka itu saya bilang istri merdeka, bilang begitu. Karena nggak usah doa banyak-banyak, suruh suamimu. Karena itu firman. Nah, menadakan tangan yang suci, nggak sekedar angkat tangan.
Dengarkan baik-baik. Satu kali saja. Nggak usah bilang 2 kali, 3 kali. Satu kali saja. Seorang suami pernah pukul istrinya. Nggak usah bilang sampai sakit, nggak usah. Maka tangan suami itu najis. Walaupun dia berdoa angkat tangan sampai capek tangannya, surga nggak akan dengar sebelum suami itu minta ampun dan minta maaf pada istri. Dengar, tangan cuma 2, itu artinya tangan hanya punya 2 fungsi. Dengar ya, tangan itu cuma punya 2 fungsi. 1 untuk mengasihi, untuk memeluk, untuk membelai, untuk menyayang. 2, tangan itu untuk bekerja. Apabila tangan punya fungsi ketiga atau keempat atau ketujuh, itu jahat semuanya, saudara. Dengar itu baik-baik. Masih ingat Mazmur 24? Siapa yang boleh naik ke gunung Yahweh yang suci? Orang yang bersih tangannya. Suami pekerjaannya penipu, penjambret, penodong, dan yang jahat itu tangannya najis. Berdoalah sampai capek tangan saudara para suami, maka saudara nggak akan didengar oleh Tuhan. Nah, pakailah hukum perjanjian lama. Kita masih pada konsep mengapa setan membenci suami-suami atau laki-laki. Karena di tangan laki-laki ada otoritas. Begitu otoritas dihancurkan, keluarga itu hancur. Ingat kisah perjanjian lama? Ketika hari itu musuh menyerang Israel, lalu Musa naik ke bukit, ditemani siapa dan siapa? Harun dan Hur. Terus apabila Musa ngapain Israel menang? Kalau Musa bagaimana Israel kalah? Masih ingat kisah itu? Nah, itulah imam. Satu-satunya tulisan di perjanjian lama, hanya imam yang berdoanya menadakan tangan ke surga. Kalau gitu suami itu siapa di rumah? Imam. Imam, tangan kita tidak boleh najis. Lagi sekali kenajisan tangan kita cuma 2. 1 pukul istri, menyakiti anak. 2 kerja kita kotor. Saya pakai ayat itu radikal. Ngerti kata radikal? Kalau saudara tahu cara saya menyampaikan firman Tuhan, saudara tahu saya itu kalau ketemu kebenaran, saya akan berusaha melakukannya. Dan saya nggak mau kompromi dengan dunia. Maka itu saya bisa tegas kalau ngomong firman. Nah, termasuk ayat itu. Pokoknya kalau anak-anak sering sakit, istri sering sakit, berarti imam di rumah itu lagi kurang ajar. Kok bisa? Karena ketika seorang imam tidak berdaya untuk mengangkat tangannya ke surga, maka musuh menyerang keluarga saudara. Renungkan itu. Maka itu kalau ada anak sakit, sebelum bawa ke dokter, saya akan periksa dulu ayahnya. Saya akan tanya istrinya, dia kurang ajar nggak hari ini pada kamu? Begitu ada suami kurang ajar pada istrinya, anaknya langsung sakit. Anaknya langsung kecelakaan, jatuh, luka, segala macam. Pokoknya kalau rumah tangga saudara ada serangan iblis, tangkap imam bajingan itu di rumah itu. Ngerti kata itu? Saya berkata kasar sekali. Karena ini hukumnya. Maka itu para pendeta dengar. Saya selalu memberikan ukuran. Keberhasilan kependetaan kita, keberhasilan pengembalaan kita tidak diukur berapa kali khotbah kita seminggu, berapa banyak uang kolektor kita, tidak. Keberhasilan kita adalah berapa sering dan berapa jarang jemaat kita sakit. Serius saya berkata. Kalau sampai seorang gembala jemaatnya sering sakit-sakitan, ya bagaimana memberi persembahan semuanya untuk dokter dan untuk beli obat? Ya pasti kurang kolektornya. Berarti kita gagal dalam pengembalaan. Periksa semua imam di jemaat kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau rumah tangga anggota jemaat semuanya beres, surga itu ada di situ. Jadi sekarang kita makin tahu kenapa setan menghancurkan suami. Karena kita ini imam. Supaya setan bisa merusak anak-anak kita. Setan bisa mencuri kesehatan kita. Setan bisa mencuri kebahagiaan kita. Kalau istilah tangkap satpamnya dulu. Ngerti? Kalau satpamnya ketangkap, masuk itu gampang ke rumah itu. Lah siapa satpamnya? Ayo siapa satpam di rumah? Suaminya. Karena kita ini imam. Lihat Mazmur Daud. Dengar ya gembala-gembala. Siapa pernah baca 2 ayat
dalam Mazmur 23 dan Mazmur 121. Nah, saya ulangi ya. Ini cara saya mempelajari firman. Maka itu saya hafal, karena saya pakai dalam hidup sehari-hari firman itu. Saya nggak perlu buka Alkitab. Bukan saya sombong, karena firman itu hidup dalam hidup saya. Di dalam Mazmur 23 dan Mazmur 121, Daud itu menulis, "Ia gembala yang baik menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku." Ayat 121, pasal 121 berbunyi, "Penjaga Israel tidak pernah tertidur atau terlelap. Penjagaku itu luar biasa." Dengarkan hamba-hamba Tuhan, gembala yang benar dalam mengembalakan kambing domba, ada dua musuh besar, satu perampok, dua binatang buas. Nah, para perampok dan binatang buas kalau mau mencuri domba-domba pengembalaan, mereka langsung lihat gembalanya dulu. Waktu mereka sedang merumput, domba-domba makan rumput, gembala masa ikut merumput juga? Ngerti ya istilahnya? Gembala berteduh, betul? Menunggu mereka kenyang. Nah, waktu berteduh, bisa bayangkan di bawah pohon atau tempat teduhan apa? Secara umum kenaan, terus ngantuk. Nah, itu dia. Jadi para perampok dan binatang buas itu begini. Kalau mereka ingin curi domba, mereka lihat dulu gembalanya siapa. Kalau yang jadi gembala itu Daud hari itu, mereka berunding. Percuma nungguin dia ngantuk, nggak ngantuk-ngantuk, kita cari yang lain saja. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Jadi ketika Daud berkata, "Gembalaku Israel, gembala Israel nggak pernah tertidur," itu adalah Yahweh Tuhannya. Tapi dia terapkan di dia sendiri. Maka itu para domba yang digembalakan Daud bisa berkata, "Aku atau kami makan dengan lahap di depan para musuh." Karena para perampok dan binatang buas itu cuma melihat dari jauh. Kapan ngantuknya orang satu itu? Kapan ngantuknya? Begitu para perampok binatang buas lihat gembalanya, lama nggak bangun-bangun, buat langsung mereka nyerbu. Begitu gembala terbangun karena dengar teriakan domba, terlambat, sudah dicuri. Selama Daud jadi gembala, dia nggak pernah tertidur atau terlelap, sebab dia menjaga domba-domba itu. Dan dia main kecapi, dia memuji Tuhan. Begitu banyak mazmur yang dia tulis, itu selama di padang pengembalaan. Maka itu gembala-gembala, dengan dua ayat itu, saya membuat sebuah kriteria. Gembala yang benar di suatu gereja. Lihat bagaimana jemaat, sering sakit-sakitan atau tidak. Bertengkar tidak di rumahnya, rajin bertengkar berapa kali seminggu. Diperiksa semuanya. Tanya anak-anak. Tanya mereka, papa mama kalau bertengkar seminggu berapa kali? Tanya anak-anak, karena mereka jujur. Nah, di situ para gembala kita praktekkan pengembalaan kita. Setan bisa mencuri domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita atau tidak? Kalau kita gembala yang benar seperti Daud, perampok dan binatang buas gak bisa mencuri anggota jemaat. Katakan amin. Maka kalau sampai ada anggota jemaat dicuri, iblis jadi pindah agama, jual iman. Yang salah adalah kita gembala. Karena kita nggak jaga mereka baik-baik. Jadi suami-suami, kita ini imam dan satpam dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Iblis akan mencari kita dulu untuk dihancurkan sebelum mereka bisa mencuri domba-domba di rumah. Itulah anak-anak dan istri kita. Jadi suami itu peranan yang sangat penting dalam hidup ini. Bukan berarti istri lebih rendah dari kita, tidak. Tapi konsepnya atau bagian ini yang kita harus tahu. Kita lihat ayat yang berikut supaya kita makin kompak. Lukas pasal 7. Ini kisah yang menarik, mulai ayat 1. Lukas pasal 7. Nah, saudara kan kaget kalau saya tunjukkan hari ini bahwa pasal 7 ayat 1 cerita tentang apa? Baca Alkitab saudara. Lukas 7 cerita tentang apa? Ayo, lama sekali. Iya, ayo baca Alkitab saudara. Cerita tentang apa? Aduh, sampai lama sekali. Saudara baca judulnya. Lukas 7 mulai ayat 1 cerita tentang apa? Nah, begitu jawabnya. Ayo kita lihat. Kalau ada perwira di Kapernaum, zaman itu kan dalam jajahan, bukan? Israel dijajah.
Kalau ada perwira di negeri jajahan, perwira itu bangsa yang dijajah atau yang menjajah? Perwiranya, ayo orang apa ini perwiranya? Yang menjajah, berarti dia orang Roma. Terus dikatakan dia punya budak, sebetulnya bukan hamba tapi budak. Nah kalau dia penjajah dan dia punya budak, punya hamba di rumah, itu yang sebangsa dengan dia jadi budaknya atau yang dijajah jadi budak? Yang dijajah. Ngapain? Budaknya itu kenapa? Alkitab berkata hari itu. Ayo baca ayat yang kedua. Kalimat terakhir, hamba itu sedang apa? Iya baca, sakit apa? Keras, hampir mati. Saya tanya kepada saudara, ini seorang gembala yang luar biasa. Kalau saudara pernah kenal majikan Kristen, entah di Singkawang, entah di Pontianak, atau mungkin di Santoledo, ada orang Kristen kaya, punya pembantu. Kalau dokter memvonis bahwa pembantumu ini sakitnya parah, umurnya tinggal 3 bulan, mungkin kanker, atau mungkin hepatitis, atau tipes yang sudah akut, ayo jujur. Secara umum, majikan Kristen ini ngapain kandung pembantunya? Nah, pulangin saja. Walaupun kata-kata halus, ini gaji 3 bulan, kamu istirahat di rumah. Apa begitu motivasinya? Enggak. Kalau mau mati-mati di rumah, jangan di sini bikin repot. Tapi inilah gembala yang luar biasa. Dengarkan saudara. Maka itu para gembala, penggembalaan kita nggak dihitung. Kita gelar apa, lulusan mana, khotbahnya apa. Tidak. Seorang gembala dinilai dari bagaimana jemaat. Ternyata perwira ini ngapain terhadap budaknya itu? Punya belas kasihan tidak? Sangat. Terus dia suruh apa? Baca suruh apa? Panggil Yesus. Ini yang luar biasa. Ayat yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hamba. Nah, waktu tua-tua Yahudi bertemu Yesus, ada kalimat, engkau layak menolong dia sebab dia mengasihi bangsa kita. Yang disuruh kan orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Orang-orangnya berkata, karena dia, perwira itu mengasihi bangsa kita, bukan bangsa kami. Apa bedanya kalau mereka berkata bangsa kami, dan apa bedanya kalau mereka berkata bangsa kita? Berarti perwira itu bukan orang Yahudi. Bayangkan, dia orang kafir, penjajah, bisa punya hati terhadap yang dijajah. Mau mati saja diurus, panggilkan Yesus. Nah, tolong suami-suami kita ini gembala di rumah. Katakan amin. Kalau kita imam maka kita gembala di rumah. Seluruh anggota keluarga kita sangat tergantung dengan kita sendiri. Sangat tergantung dengan kita. Maka itu saya minta kepada saudara untuk betul-betul menjadi laki-laki yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi laki-laki yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita ini benar di hadapan Dia. Yesus datang atau tidak? Ayo di kisah ini Yesus datang atau tidak? Datang, tapi nggak boleh masuk. Masih agak jauh bilang stop, aneh. Dan itulah wibawa Yesus Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, itulah wibawa Yesus Tuhan dalam hidup kita. Untuk apa saja. Jadi ayo kita sekarang mulai serius betul-betul di hadapan Tuhan. Laki-laki kita ini gembala untuk semua anggota keluarga kita. Kalau lebih-lebih kalau kita punya kedudukan gembala dalam jemaat, maka kita juga harus punya hati seperti itu. Ayat terakhir untuk bagian ini supaya kita makin dikuatkan. Kolose 3 ayat 21. Ini yang menakutkan. Hampir tidak ada ibu yang menyakiti anak di dunia. Hampir tidak ada. Tapi siapa kebanyakan ayat ini? Ayo baca ayat 21 Kolose 3. Hai siapa? Bapak, jangan apa? Jangan sakiti hati anak-anak, supaya anak-anak jangan jadi penjahat. Itu terjemahan yang betul. Maka itu lihat, waktu kita masih kecil, dengar ya orang tua kita harus tahu ini fakta hukum yang luar biasa. Waktu kita masih kecil, ibu kita pernah pukul kita tidak? Pernah.
Ibu kita pernah buat salah nggak pada kita? Pernah. Bapak kita juga pernah tidak? Pernah. Dengar pertanyaan saya. Dari sejak kita masih kecil, di dalam hati setiap anak ada naluri. Waktu ibu kita bersalah kepada kita, entah pukul, entah cubit, entah bentak, entah menghukum, begitu pula bapak kita menghukum kita dan sebagainya. Pertanyaan saya, kita lebih gampang memaafkan bapak atau ibu? Aneh bukan? Sesalah apapun seorang ibu, anak-anak itu gampang memaafkan. Tapi aneh kalau bapak yang bersalah. Bukan anak itu pilih kasih, bukan anak itu kejam. Kenapa pada bapakmu seperti itu? Tapi begini konsepnya. Di mata semua anak, bapak itu jagoan, bapak itu hebat, bapak itu nggak boleh salah. Contoh gini aja, kalau saudara lihat film, akhirnya dari film itu jagoannya mati. Gimana perasaan saudara? Ya mati. Penonton kecewa. Dan itu betul. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa menerima kalau mamanya salah. Tapi anak-anak gak bisa terima kalau bapaknya yang salah. Karena di mata anak-anak bapak itu adalah wakil Tuhan. Masa Tuhan bisa salah? Nah, itu logikanya. Maka itu jadi laki-laki itu gak gampang. Karena punya kedudukan dan punya tanggung jawab yang begitu hebat. Nah gitu bapak-bapak, kalau kita pernah salah pada anak kita, ayo kita minta maaf pada anak itu. Jangan segan mengaku salah di depan anak-anak kalau kita salah. Karena itu penting sekali. Katakan amin. Itulah laki-laki. Jelas sekarang? Siap jadi laki-laki yang benar? Ya harus. Istri-istri, ayo dukung suami, bukan dirongrong suaminya. Ya, karena jadi penolong dan jadi perongrong itu beda. Supaya keluarga kita jadi harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Oke, baik, kita masuk yang berikut. Tuhan memberkati kita semua. Kalau Tuhan menetapkan bedanya pria dan wanita dalam fungsi, itu tidak berbicara tentang siapa lebih superior atau lebih hebat dari siapa. Tidak. Laki-laki ditetapkan tentu jadi kepala, bukan karena dia hebat. Ini loh hukum yang luar biasa soal kehidupan. Kalau perempuan ditetapkan jadi tubuh, bukan berarti dia lebih lemah daripada kepala. Maka itu Paulus dalam Galatia 4 menuliskan bahwa gak ada perbedaan laki dan perempuan di mata Tuhan, sebab semuanya sama karena fungsinya. Nah, sebutkan siapa di antara saudara yang kenal ada seorang yang pandai di Kabupaten Bengkayang, pintar sekali, wah dia jenius, sebut aja si A, begitu. Nah, kalau kita bicara tentang orang pandai, orang yang jenius, orang yang hebat, itu kita bicara apanya? Perutnya atau apanya? Kepalanya. Karena di otaknya itu. Nah, dengarkan. Sepandai-pandainya seseorang, sejenius-jeniusnya